uniknya nih guys ya, kemarin Peggy alias Peron di daftar DPO itu dinyatakan bahwasannya ciri-cirinya itu berambut keriting. Tapi entah kenapa dari foto yang dirilis oleh Narasi maupun beberapa media, itu rambutnya lurus guys. Sosok Linda ini tidak muncul-muncul sampai sekarang. Dimanakah sosok si Linda ini? Si Peggy Setiawan ini selama ini adalah orang biasa, bukan anak orang penting gitu. Kenapa sampai 8 tahun dibiarkan gitu, berkeliaran gitu kan? Kan gampang nangkapnya kecuali si Peggy ini benar anaknya orang penting, anak pejabat atau anaknya polisi. Masuk akal susah ya, karena pasti ada perlindungan atau disembunyikan gitu. Ini dia seorang buruh kuli bangunan, kenapa bisa sampai 8 tahun lamanya tidak tertangkap gitu. Dan Ujang yakin sih kalau si Linda itu memang pasti tahu semuanya gitu. Cuma masalahnya sekarang apakah Linda ada oknum-oknum yang menyembunyikan juga atau melindungi Linda ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, selamat datang kembali di Ujang Halu Channel. Penangkapan Peggy Setiawan alias Peron yang diduga sebagai otak dari pelaku pembunuhan Vina di kota Bandung, Jawa Barat pada hari Selasa 21 Mei 2024 telah menimbulkan kontroversi publik yang signifikan. Penangkapan dilakukan oleh tim gabungan dari Kapolda Jabar dan Mabes Polri sekitar pukul 10 malam. Namun perhatian masyarakat terpicu ketika ciri-ciri fisik tersangka yang ditangkap tidak sesuai dengan deskripsi pelaku yang dicari yang masih berstatus daftar pencarian orang atau DPO selama bertahun-tahun. Hingga saat ini kepolisian pun belum memberikan penjelasan yang memuaskan terkait kesenjangan ini. Dampaknya spekulasi luas muncul di media sosial, khususnya para netizen berspekulasi apakah kepolisian telah melakukan kesalahan penangkapan yang serupa seperti kasus sebelumnya. Nah, berikut tanggapan para netizen. Rilis juga nih mukanya Peggy tuh. Kok masih muda ya Peggy-nya? Yang DPO awal-awal ya, ciri khusus rambut keriting, mungkin sekarang rambutnya udah lurus kali ya. Cuman gue agak belum melihat pakai baju orange gitu sambil konferensi pers, jadi kayak gimana gitu. Tahu gak, Peggy alias Peron pelaku Vina akhirnya ketangkep. Tapi kok rambutnya lurus ya? Kok bisa? Ini dia. Oke guys, jadi ini masih baru banget, masih anget. Polda Jabar merilis informasi bahwasannya Peggy alias Peron yang telah menjadi DPO selama 8 tahun atas kasus Vina 2016 akhirnya ketangkap. Walaupun memang dari pihak Polda Jabar mengatakan bahwasannya itu masih terduga tersangka. Artinya ini masih membutuhkan penggalian informasi dari pihak yang bersangkutan. Tapi uniknya nih guys ya, kemarin Peggy alias Peron di daftar DPO itu dinyatakan bahwasannya ciri-cirinya itu berambut keriting. Tapi entah kenapa dari foto yang dirilis oleh Narasi maupun beberapa media, itu rambutnya lurus guys. Pertanyaannya, apakah si Peggy ini sudah merubah gaya rambutnya? Dan uniknya, Peggy alias Peron yang diketahui bernama Peggy Setiawan ini ternyata sudah berumur 31 tahun dan berprofesi sebagai kuli bangunan di Bandung. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah pada saat ditangkap, si Peggy ini lagi menjadi kuli bangunan? Pertanyaannya kok bisa? Karena ini kasus lagi viral-viralnya. Seharusnya si Peggy ini kan takut dan bersembunyi. Tapi intinya coba kita tunggu informasi lebih lanjut dari Polda Jabar. Nah, uniknya kemarin itu katanya ada pelaku yang memang nggak dipublish. Kalau nggak salah namanya Panji. Ini bikin tambah ruwet lagi nih guys. Udah yang Saka kemarin itu membingungkan apakah dia salah atau enggak, ditambah lagi ada nama Panji nih guys. Gimana menurut kalian? 8 tahun lamanya ini akhirnya pada hari ini 1 dari 3 pelaku. Izin speech ya, kok 1 dari 3, harusnya 4 ya. Harusnya sesosok Linda, sahabatnya Vina ya, itu harus dilidik juga. Karena apa? Masa setelah kejadian itu dia menghilang? Nah, harusnya kalau dia tidak merasa bersalah, harusnya dia muncul. Ini kasus sudah 8 tahun loh. 8 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Masa dari dulu sampai sekarang baru ketemu 1, itu pun kalau tidak salah tangkap. Ya, kan ada tuh kasusnya yang salah tangkap tuh. Siapa tuh namanya, Saka atau siapa tuh ya, kan katanya salah tangkap ya toh. Nah, makanya itu coba dicari tuh Lindanya. Nah, pasti Linda tahu dong, kan dia sahabatnya Vina ya toh. Nah, coba
yang dijadikan DPO itu jangan 3 orang, 4 orang sama Lindanya, soalnya dia ngilang. Nah, ada apa ini? Itu loh. Linda ini, sesosok Linda ini tidak muncul-muncul sampai sekarang. Dimanakah sosok si Linda ini? Ini juga harus dicari. Karena apa? Karena dia tahu geng motor yang membunuh Vina ini. Kan Vina kan sering curhat toh sama Linda. Nah, pasti dia kenal dong siapa sosok-sosok orang-orang yang mencelakai Linda ini, bahkan sampai merenggut nyawanya Linda. Pasti dia tahu, nggak mungkin nggak tahu gitu loh. Si Vina ini pasti tahu, dia saksi kuncinya ada di Linda. Coba cari si Linda ya. Jadi DPO-nya jangan 3 orang tapi 4 orang termasuk Linda, karena dia pasti tahu posisinya si para DPO itu seperti apa dan di mana, pasti dia tahu. Dia pasti hafal toh sosoknya siapa-siapa, dan yang sudah tertangkap itu betul enggak itu orangnya. Jangan sampai semua itu salah tangkap. Ya, jangan sampai salah tangkap yang akhirnya mengambing hitamkan orang yang tidak bersalah. Ya, coba keluar itu Linda, cari yang namanya Linda. Nah, terus dihadapkan sama yang sudah tertangkap itu, pasti tahu, pasti dia hafal. Nggak mungkin sosok Linda itu nggak hafal. Ya, terima kasih. Halo kawan-kawanku semua. Peggy alias Peron sudah berhasil ditangkap dengan ciri-ciri badan kecil, rambut keriting. Rambut keriting, coba kalian perhatikanlah rambutnya ya. Apa abang ini udah smoting? Seorang buruh 8 tahun loh. Kok bisa lama kali ya? Tengoklah koruptor apa semua cepat kali tuh ditangkap. Ini seorang buruh. Kalian percaya seorang buruh dia? 8 tahun loh. Kacau. Kok bisa ya? Lo tau gak, tiba-tiba pihak polisian bilang udah nangkep Peggy alias Peron, salah satu DPO di kasusnya Vina. Tapi ada yang aneh. Menurut Detik, ini udah dikonfirmasi oleh pihak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat kalau Peggy sudah ditangkap tadi malam di Bandung yang lagi menyamar jadi kuli. Nah, yang jadi pertanyaan besar publik, ciri-ciri DPO atas nama Peggy yang sebelumnya sudah disebarkan ke masyarakat adalah rambutnya yang keriting. Tapi kenapa Peggy yang ditangkap tadi malam rambutnya lurus? Apakah rambut Peggy udah dibonding atau dismoothing? Coba buat para wanita bisa lihat rambut yang katanya Peggy ini. Apakah rambut ini hasil pelurusan rambut atau emang ini rambut asli? Terus yang kedua, pihak kepolisian bilang Peggy ditangkap di Bandung, Jawa Barat. Kalau emang selama ini Peggy ada di Bandung, kenapa bisa sampai sesulit itu buat mencari Peggy selama ini? Kenapa setelah 8 tahun setelah kasusnya viral baru bisa ditangkap? Kalau seandainya Peggy ditemukan sembunyi di daerah pelosok kayak Papua atau di gunung ujung Indonesia, wajar kalau susah dicari. Nah, ini ketemunya di Jawa Barat, di kota Bandung. Dan itu pun masih jadi misteri dan pertanyaan besar. Apakah ini benar-benar Peggy Setiawan atau cuma seseorang yang dipaksa untuk jadi Peggy supaya publik bisa diam dan gak mengangkat terus kasus ini di mana-mana? Ya, benar ya. Ini banyak sekali kejanggalan-kejanggalan nih. Seumpamanya ya, katanya kan dikabarkan kalau si Peggy ini adalah anak orang penting ya, DPR atau polisi lah gitu. Tapi kenapa kenyataannya pas ditangkap ini Peggy ini adalah seorang kuli bangunannya, mohon maaf. Dan terus keterangan dari para tetangga juga kita sudah lihat ya di YouTube, sudah banyak sekali bahwa dia ini punya keluarga. Di tahun 2016 itu memang dia tidak ada di kampung ya, katanya merantau ke Bandung bersama bapaknya katanya gitu ya. Nah, kalau misalkan si pelaku ini, si Peggy Setiawan ini selama ini adalah orang biasa, bukan anak orang penting gitu, kenapa sampai 8 tahun dibiarkan gitu, berkeliaran gitu kan? Kan gampang nangkapnya, kecuali si Peggy ini benar anaknya orang penting, anak pejabat atau anaknya polisi. Masuk akal, susah ya, karena pasti ada perlindungan atau disembunyikan gitu. Ini dia seorang buruh kuli bangunan, kenapa bisa sampai 8 tahun lamanya tidak tertangkap gitu? Apabila benar ini Peggy yang dimaksud gitu kan, yang ditangkap gitu kan. Nah, jadi plot twistnya itu benar-benar membingungkan sekali ya ini kasus ini.
Dan kita akan menunggu updatean terbarunya yang pasti akan semakin menarik lagi. Nah, ini juga ada yang penting juga yang tadi disampaikan oleh si Mbak yang tadi ya, bahwa Linda juga itu perlu dicari sebenarnya Linda itu. Dan selama ini kita lihat kepolisian tidak pernah menyinggung perihal Linda gitu. Yang mereka bahas itu atau publik bahas aparat-aparat itu membahas tuh ya DPO itu gitu kan. Tapi kenapa Linda tidak dimasukkan daftar DPO juga? Padahal kan publik juga perlu tahu keterangan dari Linda gitu kan. Selama ini Linda lah orang yang dekat dengan Vina gitu kan. Siapa tahu dia tahu semuanya gitu. Dan Ujang yakin sih kalau si Linda itu memang pasti tahu semuanya gitu. Cuma masalahnya sekarang apakah Linda ada oknum-oknum yang menyembunyikan juga atau melindungi Linda ini agar tidak sampai ketahuan oleh publik keberadaannya, itu juga walau-alam ya, nggak tahu karena ini kasus ini benar-benar penuh sekali dengan kejutan. Nah, jangan lupa terima kasih buat kalian yang sudah menyimak. Apabila kalian juga punya kesimpulan atau pendapat silahkan di kolom komentar tuliskan saja.